Foucault menunjukkan bahwa apa yang kita anggap alami, seperti konsep moralitas, kesehatan, atau keadilan, adalah hasil dari konstruksi sejarah yang dipengaruhi oleh kekuasaan. Nah, selamat malam nih, Pak. Sebelum saya melakukan tugas saya ingin mengatakan bahwa saya sudah membeli buku Bapak, Sistem Intrusif dan Kedaulatan. Ditulis oleh Bapak sendiri, mantap. Dan ini adalah bukti tanda tangan saya, Pak. Selamat menikmati, Pak, videonya. Selamat malam Pak Dosen Arthur. Saya Rafael Putaprianto dari Prodi HI. Pada tugas ini saya mendapatkan tugas untuk membaca buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan. Buku ini ditulis oleh Pak Arthur sendiri. Nah, dari buku yang saya dapat ini, saya mendapatkan bagian baca di bab 5, yaitu tentang rezim kebenaran. Dari yang saya pahami dari buku ini bahwa kedaulatan itu tidak hanya tentang politik kekuasaan, melainkan gabungan antara kekuasaan dan pengetahuan, sehingga bisa disebut menjadi rezim kebenaran. Hal tersebut dijelaskan lagi oleh Foucault, yaitu mengatakan bahwa jika kekuasaan dan pengetahuan digabungkan, itu menghasilkan rezim kebenaran. Nah, kita lanjut ya. Nah, melalui pendekatan ideologi tersebut, yang dinyatakan oleh Foucault tadi itu dapat dikatakan bahwa kedaulatan itu menjadi konstruksi historis bagi negara untuk mempertahankan dominasinya dan legitimasinya. Nah, ini tuh di sini tidak ada kebenaran yang universal. Jadi hanya ada kebenaran dari perspektif yang berbeda. Jadi itu tuh saling bersaing dengan kekuasaan. Nah, dari apa yang saya baca tadi itu saya mendapatkan contoh bahwa seperti di Laut Cina Selatan, di LCS itu kan singkatannya, bukan semata-mata karena faktor politik atau ekonomi, melainkan karena dorongan ideologis dari roh kedaulatan itu sendiri yang menjadi teks dominan dalam praktik kenegaraan modern. Kita lanjut. Nah, menurut saya ini dari buku ini saya mendapatkan pemikiran yang mendalam yang kritis. Jadi saya menjadi tahu bagaimana kedaulatan negara itu bekerja dan tidak dilepaskan dari kekuasaan atau pengetahuan yang saling membentuk. Nah, melalui pendekatan Foucault tadi memberitahu bahwa cara pandang tindakan negara termasuk konflik dan sosial bukan hanya di konteks nasional. Nah, kita balik sini lagi ya. Itu bukan hanya dari rasional saja, melainkan dari konstruksi wacana yang sudah lama terbentuk dalam sejarah. Nah, dalam hal ini saya setuju bahwa rezim kebenaran memainkan peran penting dalam menentukan apa yang dianggap benar atau sah dalam politik suatu negara. Namun pandangan ini tuh membuat kita menjadi lebih tertantang untuk berpikir kritis dari kata kebenaran yang selama ini kita terima begitu saja dari negara, karena dibaliknya selalu ada kepentingan kekuasaan yang berusaha dipertahankan. Nah, kita klik lagi ya. Nah, lebih jauh lagi nih, hal ini tuh mengajak kita untuk mempertanyakan bahwa siapa yang memiliki kuasa atas nasib tersebut. Dan lebih jauh lagi itu penting buat kita untuk menyadari bahwa kedaulatan yang dipahami sebagai konstruksi sosial itu membuka peluang bagi perubahan dan konsistensi melalui dekonstruksi dan rekonstruksi narasi dominan yang ada. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa kedaulatan itu bukanlah konsep yang statis, melainkan dinamis yang terus bertransformasi sering perubahan sosial dan politik. Nah, lanjut. Nah, saya menjadi tahu lagi nih bahwa tuh rezim kebenaran itu tidak mencari siapa yang benar atau kebenaran tersebut, tapi mencari pertarungan kebenaran dalam sebuah ruang atau ranah dan menaklukkan kebenaran yang lain. Diskursus yang menang akan mempengaruhi praktik atau dalam bertindak. Terdapat pertempuran antara dalam rezim kebenaran, di mana ada bangunan hierarki sehingga kekuasaan mempengaruhi klaim pengetahuan. Mekanisme kekuasaan dan pengetahuan kedaulatan akan disebut rezim kebenaran jika sepanjang peradaban dan pengetahuan saling menjaga agar tidak mengalami keretakan yang berimplikasi pada rezim pengetahuan baru. Nah, dari buku ini tuh saya mengetahui bahwa kekuasaan dan kedaulatan itu sangat penting untuk berdaya sebuah negara, karena itu tuh membangun semangat nasional bangsa dan nilai-nilai bangsa sehingga menciptakan sebuah negara yang baik. Nah, ini tuh berdampak pada stato latrai. Lanjut. Ya, Pak, bisa dilihat di luar sedang hujan, mengesek ke dalam. Jadi kesimpulan saya, buku ini sangat bagus, mudah dibaca dan membuat saya berpikir lebih kritis, lebih dalam, lebih memahami tentang sistem intrusif dan apa itu kedaulatan. Terima kasih, Pak.